hari ini, amin. Kita yang bersuka cita, saya mau lihat tambahan tangannya. Amin, haleluya. Kita diberkati dengan sukacita yang luar biasa, sebab Tuhan baik. Untuk itu kita mau datang bersyukur di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami sangat mengucap syukur Bapa yang baik untuk cinta dan kasih Tuhan yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Di sepanjang minggu ini Tuhan, kami boleh melalui banyak hal mengerjakan pekerjaan kami, bagian kami, dan kami selebihnya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menyempurnakan. Bahkan sore hari ini Tuhan, kami mau datang memuji, menyembah Engkau. Kami mau datang meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Biarlah kiranya ucapan syukur kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dari awal sampai akhir ibadah kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kiranya Engkau beracara, Engkau menguasai setiap kami, tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang terjadi. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Sekali lagi shalom. Shalom, salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus tetap tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Saya percaya damai sejahtera melimpah pada sore hari ini. Damai sukacita melimpah juga pada hari ini. Kok enggak ada sih amin ya? Pak, ibadah sore ini kurang semangat loh. Semangatan pagi ya saudara. Wah, luar biasa ya. Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Betul nggak saudara? Kita itu diberi damai sejahtera, damai sukacita setiap hari dan selalu baru. Betul nggak? Saat saudara bangun pagi sudah ada damai sejahtera, damai sukacita Tuhan limpahkan kepada kita. Amin saudara. Amin. Di sini siapa yang pernah mengalami kesedihan? Sedihnya karena apa Pak? Kenapa Pak? Mungkin ketinggalan pesawat. Kenapa Pak? Mau berangkat kan ketinggalan. Oh, mau ketinggalan pesawat. Oh, ketinggalan pesawat sedih. Terus apalagi? Kehilangan dompet sedih ya? Saya apa? Kehilangan menantu. Oh, diputus pacar. Masih ada yang pacaran di sini ya? Nah, hebat ini. Patah hati. Ya. Saat saudara sedih, saudara nangis nggak? Nangis. Jadi kesedihan itu umum ya. Ditinggal orang yang kita kasih. Dan oh, hari ini nggak ada yang jawab sakit loh, hebat loh. Tadi pagi ada yang jawab sakit. Kalau sore nggak ada yang sakit, sehat semua berarti ya. Ya, tadi kesedihannya ini ketinggalan pesawat. Wah, luar biasa ya saudara, ketinggalan pesawat dia sedih setengah mati, kehilangan duit nangis ya saudara. Kehilangan pacar nangis, sedih banget ya. Tapi perlu diingat saudara, saat kita sedih, saat kita di titik nol bahkan minus, di titik minus kita, itu ada Tuhan yang mencintai kita. Betul nggak saudara? Ada Tuhan yang selalu ada buat kita. Ada kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis buat kita. Betul nggak saudara? Saudara merasakan nggak? Jangan amin-amin tok tapi nggak merasakan. Betul nggak? Merasakan nggak waktu kehilangan pacar ada Tuhan di? Merasakan apa? Pacar hilang. Merasakan pacar hilang ya. Nggak merasakan Tuhan ya. Enggak merasakan pacar ini kok hilang, kok Isa gitu ya. Enggak. Oh, Winda. Oh, sama pacaran. Ya. Kesedihan kita itu seperti itu saudara ya. Tapi ingat, saya tadi katakan ada Tuhan yang mencintai kita, ada Tuhan yang setia dalam hidup kita. Walaupun di titik nol, bahkan di minus sekalipun, itu ada Tuhan yang selalu ada buat kita. Betul nggak saudara? Yang menghibur kita, menolong kita, menyertai kita, bahkan memberikan jalan keluar yang luar biasa kepada kita. Betul nggak saudara? Amin. Sore ini belum makan semua atau bangun tidur atau ngantuk ini ya. Lalu saudara ada yang pernah bahagia banget gitu dalam momen apa? Awal jadian, waktu menikah, walaupun istrinya jahat, jelek, tetap bahagia ya. Cerewet gitu ya, tetap bahagia ya saudara ya.
Apalagi waktu momen bahagia saudara? Ulang tahun. Oh, ulang tahun, barusan kayak saya gini ya, bahagia. Anniversary, karena dapat hadiah ya. Apalagi? Punya anak, ya, momen punya anak bahagia. Mantu, cucu, terus apa lagi? Mobil baru, mobil baru, pacar baru, istri baru. Oh, untung ya nggak kejebak ya. Istri baru nggak ya? Nggak ya. Kirain bahagia pada saat mendapatkan istri baru. Wah, luar biasa pemain musik kita ya. Haleluya, Bu. Sampai kesel. Ya, saat momen-momen ada di bahagia kita itu, Tuhan pun tetap ada dalam hidup kita. Betul nggak saudara? Saat kita bahagia, Tuhan ada. Saat kita sedih, Tuhan ada. Betul nggak saudara? Tuhan itu ada saat dimanapun kita berada. Wah, luar biasa Tuhan kita. Tuhan yang luar biasa yang kita sembah ya saudara ya. Saya punya satu rema pada sore hari ini. Tolong remanya kita baca bersama-sama. Apa yang sudah saudara perbuat untuk Tuhan? Padahal Tuhan itu ada terus loh buat saudara. Tetapi apa yang sudah saudara perbuat untuk Tuhan? Syukur. Firmannya udah keluar kaset ya saudara ya. Kaset ya. Kita baca bersama-sama Mazmur 7 ayat 17. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Amin, luar biasa. Kita cukup bersyukur loh, Tuhan itu baik loh. Tuhan tidak menuntut kita apa-apa. Cukup bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Betul nggak saudara? Ya, pujian pada sore hari ini memberkati saya pada waktu saya kena COVID ya saudara. Mungkin ada yang sudah dengar, ada yang belum ya saudara. Ya, tak cipika-cipiki dulu saudara. Sebentar ya. Iklannya lewat dulu ya. Oke. Ya, pada waktu saya kena COVID ya, saya di rumah sakit seminggu ya saudara. Tuhan sembuhkan saya dalam waktu 3 hari saat saya memujikan pujian ini saudara. Pujian ini sangat memberkati saya. Pada waktu itu nyawa itu kayak nggak ada harganya saudara. Hilang ya. Saya kalau di kamar dengan grobek gitu, itu sudah mati saudara. Orangnya jalan gitu, grebuk mati itu saudara. Saya sudah tanya susternya, suster kenapa itu suster? Nggak apa-apa, nenangin kita ya saudara. Saya sampai merinding loh saudara. Betul, jadi nyawa itu seperti itu saudara. Kita nggak bisa menahan nyawa kita, betul ya? Hanya Tuhan yang bisa memperpanjang umur kita. Ya, jadi waktu itu COVID itu luar biasa menakutkan ya bagi yang mungkin saudara sudah lihat filmnya di mana-mana ya, di jalan aja jatuh sudah langsung mati ya saudara ya. Pada waktu itu Pak Rudi juga masuk rumah sakit, kita berdua sama-sama masuk rumah sakit. Pak Rudi saya masukkan dulu saudara. Saya bawa Pak Rudi, saya nunggu 1 hari saudara untuk dapat kamar karena kamarnya penuh dan anak-anak tidak boleh ikut nganter karena apa? Takut ketularan ya, karena di rumah sakit itu kan COVID-nya parah. Jadi saya nganter Pak Rudi masuk rumah sakit, besoknya saya sendirian saudara, daftar sendiri masuk rumah sakit. Jadi saya sendirian daftar untuk masuk rumah sakit. Jadi saya ngamar sendiri, jalan sendiri ya saudara. Luar biasa Tuhan kita ya. Saya disertai Tuhan dengan luar biasa ya. Jadi saya masuk rumah sakit sendiri ya, keluar sendiri. Bayangkan saudara, keluar sendiri ya. Tapi ada waktu di rumah sakit saya memujikan lagu ini ya. Saya bersyukur kepada Tuhan, kebaikan Tuhan terus ada. Selama seminggu itu saya nyanyi lagu ini tidak pernah berhenti saudara. Dan saya tahu bahwa hanya Tuhan yang ada bersama dengan saya. Saudara nggak ada, suami nggak ada. Saya jenguk suami aja nggak boleh saudara ya. Saya jenguk suami saya nggak boleh.
Suami saya nggak bisa jalan, saya bisa jalan, dan saya jenguk dia nggak boleh. Anak nggak ada, teman nggak ada, semua nggak ada, yang ada cuma Tuhan. Ya pada waktu itu saya cuma bersyukur, Tuhan kau baik. Dan pada waktu itu bakteri di dada saya ini sudah penuh, saudara, bakterinya itu penuh, atau di foto torak itu penuh, ya. Dan tapi dalam 3 hari langsung turun semuanya, bersih, saudara. Dan seminggu saya sudah boleh pulang. Itu semua karena penurahan Tuhan yang luar biasa. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang dahsyat, ya. Saya nyanyi lagu ini selama seminggu dan semoga lagu ini menjadi berkat buat saudara, ya. Kita baca, kita nyanyikan bersama-sama. Saya nggak dapat membalas kasih Tuhan pada waktu itu. Saya tergeletak di ranjang. Apa yang dapat saya buat? Hanya mengucap syukur kepada Tuhan tentang kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Terima kasih. Dengan apa ku membalas cinta-Mu Luar biasa.
anugerah Tuhan tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kami. Bahkan saat tersulit kami pun Tuhan, tak pernah sedetik pun Engkau melepaskan tangan kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang akan selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kiranya pimpinan daripada Tuhan terus ada dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Yesus. Terima kasih. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh
muliakan dan agungkan sekarang dan sampai selama-lamanya. Setuju, sepakat kita katakan? Setuju, sepakat kita katakan? Amin. Kita mau terbang bersama dengan Tuhan, amin. Melintasi segala persoalan badai dalam kehidupan kita. Haleluya. Berlindung dalam nama-Mu. Katakan samping kanan kirinya, Yesus kita dahsyat, Dia sumber kekuatan bagi kehidupan kita. Haleluya. Lebih lama sore kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Katakan sama-sama, Yesus Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Jangan kita, Kau angkat tanganku di sana.
persembahan 2 kali. Yang pertama yaitu untuk kegiatan Natal kita. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kami sangat mengucap syukur Bapa yang baik untuk cinta kasih Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, hadirat yang sudah kami nikmati, sukacita yang kami boleh nikmati. Saat ini kami akan memberikan persembahan Tuhan untuk kegiatan nanti kami Natal Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Kami percaya kami memberi dengan sukacita, sebab Tuhan yang terlebih dahulu memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya
setia. Terima kasih. Sungguh kami merasakan sukacita malam hari ini Tuhan. Kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Firman-Mu selalu menuntun dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas sore yang indah ini. Hamba mengucapkan syukur selalu kepada Engkau. Hamba percaya bahwa semuanya adalah Engkau yang menuntun, memelihara semuanya dalam anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih. Berbicara lewat hamba-Mu apa yang Engkau sampaikan. Terima kasih urapi setiap kami urapi hamba-Mu. Biar apa yang hamba sampaikan semua menjadi berkat untuk anak-anak-Mu tempat ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus dahsyat. Beri kemuliaan Tuhan, beri kemuliaan Tuhan. Sudah kasih Tuhan. Tuhan selalu baik, ya. Selalu peduli pada anak-anaknya. Dia gak pernah meninggalkan saudara dan saya seperti itu. Dia selalu menyertai saudara dan saya. Hari-hari ini saudara kita melihat banyak anak-anak Tuhan yang merasa kekhawatiran dalam menghadapi situasi yang demikian rupa, saudara ya. Jadi saudara, saya percaya sore hari ini rencana Tuhan selalu ada di dalam kehidupan setiap kita. Ya, bencana alam bayangkan ya, ada di mana-mana saat tempoh hari saudaraku ya. Banyak orang hidup dalam kekhawatiran. Ya, soal pekerjaan, soal usaha dan keamanan saudaraku. Jadi banyak yang merasa kekhawatiran. Saudara kasih Tuhan, biarlah Tuhan selalu menyertai saudara dan saya dalam kehidupan sehari-hari ini juga. Sebagai anak orang percaya, kita tidak boleh panik saudaraku ya. Memang lihat keadaan situasi saat ini yang kita merasakan beda jauh saudaraku. Tapi kita anak-anak Tuhan jangan panik, jangan takut akan semua yang akan terjadi saudaraku ya. Kita melawan waspada dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan selalu di dalam kehidupan ini saudaraku. Terima kasih Tuhan. Tadi Bu Gumala bersaksi mengenai apa namanya itu COVID, ya. Ya memang saat itu menakutkan semua saudaraku. Saya satu warga itu kena COVID semua. Jadi satu sama lain tidurnya sendiri-sendiri saudara. Anak saya 2 di apartemen, yang di rumah 3 orang. Ada tadi satu sama lain tidak mau ketemu, itu makan sendiri-sendiri saudara ya. Tetapi saat itu betul kata Bu Gembala, Tuhan selalu menyertai melindungi kita anak-anaknya yang ini. Saya tidak ke rumah sakit, betul tadi rumah sakit full semua saudaraku. Nggak ada tempat untuk kita berobat, tapi Tuhan sungguh luar biasa. Saya di rumah selama 3 minggu. Selama 3 minggu di rumah masing-masing saudaraku. Inilah Tuhan kita dahsyat saudaraku ya. Sore hari ini tema itu campur tangan Tuhan. Kita buka Mazmur 37 ayat 5 saudaraku. Mazmur 37 ayat 5. Kita baca semuanya ya. 3, 2, 1.
Yang baca cuma 1, 2, 3, saudara. Saya minta semua baca 3, 2, 1. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin, saudaraku. Kesulitan masalah kehidupan selalu ada di dalam kehidupan kita ini, saudaraku ya. Pertolongan Tuhan selalu hadir di saat yang tepat, saudaraku. Jadi itu saya sampaikan, kita jangan khawatir, jangan takut apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya saudaraku, kesulitan, masalah-masalah yang di dalam kehidupan selalu ada, saudaraku. Sulit atau tidak kita berjalan di dalam kehidupan ini, saudaraku, kita wajib bersyukur ya atas kebaikan Tuhan dengan berserah. Jalani aja hidup ini, saudaraku ya. Jalani hidup ini, nikmati aja dan syukuri aja hidup ini bersama Tuhan. Ya, syukur amin. Jadi kita menghadap sesuatu dalam kehidupan kita memang membuat kita rasanya itu tidak ada jalan keluar, saudaraku ya. Tapi sudah tahu bahwa Tuhan selalu memberikan jalan keluar pada anak-anaknya yang mendapatkan hidup penuh dengan masalah-masalah. Saya ditemani, saudaraku, di suatu gereja ya. Setelah selesai khotbah, ada seorang bapak tanya ke saya, "Pak, apakah mujizat Tuhan itu ada di setiap anak-anak Tuhan?" Saya katakan, mujizat Tuhan itu pasti ada sampai sekarang dan selama-lamanya. Saya bilang gini, saudara. Kenapa, Pak? Ya, saya ini kok bingung, bingung kok. Berusaha semua usaha saya, ada beberapa toko, 5 toko itu kok sepi, Pak. Karena dihitung pembelinya kurang semuanya. Saya bilang, ya banyak doa, banyak rezeki, banyak berkat, saudaraku ya. Tapi bapak ini dia mengatakan, saya kalau doa itu sudah nggak usah dibilang, Pak. Pagi bangun tidur doa, malam mau tidur saya doa, tengah-tengah malam saya doa, Pak. Tapi mengapa saya selalu mendapatkan musibah-musibah yang tidak saya inginkan? Saya bilang, percayalah, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, seperti Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah dengan Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini sudah. Kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, jangan bimbang, ada bimbang, ya. Kalau kita ada bimbang berarti kita mengalami sesuatu yang benar-benar Bapak merasakan apa yang Bapak pikirkan saat ini. Saya bilang begitu. Saya percaya, Pak, Bapak terus terang apa yang terjadi di dalam kehidupan Bapak. Akhirnya dia mengaku, saudaraku, iya Pak, saya ini jualan ini nggak fair. Maksudnya apa nggak fair? Ya ada yang barang sesuatu seperti jual ini saya kurangi, jual itu saya Bapak ini tokonya semua itu dikurang-kurangi barangnya. Iya Pak, ya. Saya katakan mulai hari ini kalau tobat ya, terus minta ampun sama Tuhan, nanti usahamu langsung jalan dengan lancar, saya bilang. Ya, Bapak nggak tahu, baru ini 2 minggu yang lalu saya ketemu teman saya ini. Bapak ini yang menjadi teman ya, sekali ketemu dari teman kita, saudaraku. Dia sukses luar biasa, saudaraku. Di mana-mana kota ada usahanya dia berdiri di sana. Itu loh, saudara. Kalau kita intim sama Tuhan, yang mengandalkan Tuhan di dalam aspek kehidupan kita pasti ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Amin. Karena kita mengetahui bahwa Tuhan itu sangat baik kepada kita semua.
Yeremia 29 ayat 11-12 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi saudara, rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Sekali lagi bukan rancangan kecelakaan, saudaraku. Untuk apa? Memberikan kepada kamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara kasih Tuhan, harapan itu masih ada sampai sekarang ya. Saya katakan tidak ada harapan dalam hidup ini. Harapan itu selalu ada sampai hari ini, saudaraku. Tuhan selalu menyertai kehidupan orang percaya, saudaraku. Ya, saya ini, saudaraku, saksian saya sendiri. Semua apa yang saya alami saat ini di dalam sakit penyakit, saudaraku. Sakit penyakit, saudaraku. Saya tiap hari memikir sama istri saya ngomong, saya kok bisa demikian banyak sakit penyakitnya ya. Orang-orang sakit itu vertigo, vertigo, tapi sudah baik saya. Tiap hari saya jalan itu, tangan saya goyang selalu. Dan kalau tidur, saudaraku, saya nggak bisa tenang. Saya gusar gitu, saudaraku. Gak tahu apa yang saya pikir, gak tahu, gusar, saudaraku. Cuma saya tetap berdoa ya. Istri saya ini nemani saya sungguh luar biasa. Saya tidak tidur, dia tidak ikut tidur, saudaraku. Tetap dia nopang saya dengan doa. Ya, saya langsung waktu itu ke Penang, periksa, saudaraku. Heran, dokternya bilang nggak apa-apa, kamu udah sakit apa-apa. Saya bilang ini deh goyang, tangan goyang. Ya ini gejala, bukan sakit. Ini gejala. Jadi bukan sakit, sakit itu tidak begini. Saya kasih vitamin aja. Saya dari Penang pulang, kasih obatnya habis, mesti kembali lagi beli. Ya. Saya telepon, dokternya baik mau ditelepon, saya telepon, bagaimana nih Pak Dokter ini? Ya sudah, kamu makan vitamin ini aja yang ada di Indonesia. Gak usah ke Penang lagi sudah. Nah, saya makan menuruti ya apa namanya jangan dokter sudah. Tapi setelah itu saya ini menjadi apa namanya seperti orang takut gitu, saudara. Ya seperti orang takut. Diam-diam duduk itu rasanya apa sih? Rasanya ini saya tidak bisa ngomong ya, karena yang saya rasakan itu, saudaraku, rasanya pikiran ini menjauh. Artinya menjauh itu tidak bisa seperti kalau biasa itu apa namanya melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan itu sekarang nggak bisa, saudaraku. Puji Tuhan, Tuhan sudah baikkan saya, saudaraku. Semuanya baik, cuma satu hal, kaki saya masih belum, saudaraku. Kaki saya bukan jatuh, bukan karena apa, saudaraku. Tidak terasa saya naik loteng mau ambil tas koper kantor di, saudaraku. Saya cepat larinya. Langsung kecedut gini, saudara. Sudah nggak bisa jalan. Nah, saya ke dokter, dilihat ini tidak apa-apa, cuma ini miring, ininya Pak, miring. Apa perlu dioperasi Pak Dokter? Gak usah operasi, banyak doa sama Tuhan aja baik. Saya pikir istri saya, dokter kok lucu ya. Mau miring kok operasi apa? Enggak usah operasi. Saya kasih vitamin terus sambil doa sama doa ya. Bapak orang Kristen, iya saya orang Kristen Pak. Ya doa sama Tuhan Yesus terus. Sudah tahu saya terjadi ini 3 tahun sampai hari ini 2025 ya 10 ya 3 tahun lamanya, saudaraku. Tapi saya heran, saudaraku ya, kalau saya jalan
jalan di trotoar gitu yang agak tinggi, saya rasanya nggak bisa gitu, karena saya langgar gitu. Di agak tinggi itu saya terus langsung mau jatuh gitu. Tapi saya percaya semua masalah-masalah yang saya hadapi, saya percaya Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menyembuhkan saya. Amin. Berilah kemuliaan kepada Tuhan Yesus dulu. Oleh karena Tuhan campur tangan semuanya dalam kehidupan ini. Hal yang kedua apa, saudaraku? Hal yang kedua, kita harus sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Ya. Sekali lagi, supaya Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu. Artinya kita kalau percaya dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh percaya, saudara. Ya, kita harus sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Jangan bimbang, saudara. Saat kita tetap percaya, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik, penyembuhan yang terbaik kepada saudara. Oleh karena itu, saudara, buanglah segala kebimbangan dalam hidup ini. Kita bersandar kepada Tuhan, ya. Kita hidup dengan Tuhan dengan iman percaya. Di Markus 11 ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal tersebut akan diberikan kepadamu. Amin, saudaraku. Tuhan katakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doa, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal tersebut akan diberikan kepadamu. Ini luar biasa, ya. Kalau kita iman percaya, apa yang saudara minta, apa yang saudara doakan, pasti terwujud. Tuhan akan menjawab segala-galanya. Saudara kasih Tuhan, sore hari ini saya dapat pertolongan dengan Tuhan. Tadi pagi, saudara, saya diam-diam gini merasa seperti saudaraku, bingung gitu, saudaraku, rasa bingung. Padahal yang saya bingung tidak ada, saudaraku. Saya bagus-bagus saja, nggak ada yang bingung. Tapi saya merasa bingung. Saya ngomong sendiri sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya kok dikasih ya kesehatan yang sungguh luar biasa. Tuhan katakan, kamu mesti beriman yang teguh supaya apa yang kamu rasakan dalam hidupmu mendapatkan jalan keluar bagimu sendiri. Saya mikir, kenapa saya sering-sering seperti maaf kata, seperti saya ini dibikin orang gitu, dibikin jadi santet apa gitu. Tapi saya yakin, saya percaya ada Tuhan kita yang dahsyat. Gak mungkin orang Kristen ini santet. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, saya selalu berdoa kepada Tuhan bahwa saya minta pertolongan sama Tuhan, bahwa apa yang saya alami saat ini, saudaraku, Tuhan pasti ikut memberikan jalan keluar kepada saya. Saudara, kadang-kadang orang itu melihat sisi lain. Apa yang kita rasakan, saudara mungkin tidak bisa memberikan suatu arahan kepada seorang. Saya ini, saudaraku, tiap hari bangun pagi, cuma tidur malam. Nah, di situ saya ada mengalami, saudaraku, kalau mau tidur ini, saudaraku, rasanya cemas.
Padahal apa yang saya cemas kan nggak tahu saudaraku. Tapi saya rasa cemas. Saya tahu bahwa ini adalah godaan dari si iblis ya, biar saya tidak bisa tidur. Tidur itu sekarang jam 2 itu saya kena pedih saudaraku. Mata ini nggak bisa merem, nggak bisa merem saudaraku. Tapi berapa hari ini sudah Tuhan pulihkan seger saudaraku. Jadi saya itu merasa heran, mengapa bisa terjadi yang saya saat ini alami saudaraku. Saya tiap hari memang sama istri saya berdoa ya. Tapi badan saya, pikiran saya nggak ini saudara, nggak kalut, enggak saudaraku. Cuma teman saya bilang, kamu mungkin kepikiran soalnya otakmu ada apa namanya bercak itu, jadi kamu selalu ketakutan, selalu memikirkan otak ada bercak. Ya, yang saya saksikan di sini saya lupa sudah saya saksikan enggak. Otak saya ini ada bercak saudaraku. Ya, bercak itu enggak tahunya saya cerita sama dokternya itu tahun berapa itu sudah 40 tahun yang lalu saya jatuh dari sepeda motor, otak saya ini ada bercak. Saya sudah difoto, dokternya bilang nggak apa-apa pak, bahwa nggak sering ngeblank kok. Enggak pak, masih bisa ingat segala sesuatunya pak. Ya ini jangan mikir yang terlalu banyak pak. Kalau jangan malah terus pikiri apa yang ada sakit sekarang, jangan. Bersuka cita senantiasa pak. Kebetulan dokternya orang Kristen sudah. Bapak suka cita aja, berdoa senantiasa kepada Tuhan. Nanti pelan-pelan Tuhan angkat itu bercak otak itu. Jadi saya sebagai manusia saudaraku, biarpun kita hamba Tuhan, tapi bagaimanapun kita rasakan ya kekhawatiran itu ada, betul ada kekhawatiran. Tapi saya sampaikan pada saudara bahwa saya ini percaya bahwa Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya saudaraku. Ya, jadi saudara kalau ada yang sesuatu yang berat untuk kita bersuka cita aja. Saudaraku ya, saya percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Saya selalu menyertai, membimbing, memberi kekuatan kepada kita semuanya saudara. Yang terakhir adalah ya bertindak ya. Pertama apa tadi saudaraku? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Yang kedua, percayalah. Nah, yang ketiga, yang akan bertindak. Kita lihat Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi. Ya, kita baca saudaraku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, saudara. Ya, Tuhan selalu bertindak atas hidup saudara dan saya. Dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus, saudara. Saudara kasih Tuhan, saya percaya, saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, Tuhan menyerah saudara dan saya, memberikan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan. Jadi Tuhan selalu mencukupi kebutuhan saudara, apapun yang saudara butuhkan, Tuhan memberikan kepada kita. Bukan apa yang kita inginkan, saudara. Seorang yang yakin memiliki hari depan yang baik akan selalu mempunyai semangat menjalani hidup ini. Yaitu saudaraku, saya saat ini semangat saudaraku. Sampai teman-teman saya di AKP di saudaraku
Ya gitu Pak Bawang, semangat. Saya semangat, saudaraku. Saya tidak memikirkan apa yang terjadi saat ini pada diri saya. Tapi saya semangat, saya punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup, yang sanggup memulihkan segalanya. Mungkin saudara lihat saya biasa gini seger, saudaraku. Tapi kalau di rumah luyu, iya luyu, saudaraku. Tidak tahu luyu itu rasanya apa yang kita rasakan, tidak bisa ngomong, saudaraku. Dokter itu sampai ngomong, Pak, jangan banyak dipikir. Apa Pak yang dipikir? Bapak harus stres nanti. Mikirnya apa Pak? Anaknya berapa? Anak saya 3. Sudah merit semua, sudah merit 2, tinggal 1. Loh ya Bapak jangan terlalu mikiri anak dan sebagainya. Bapak masih ke kantor Pak. Iya saya pasti ke kantor supaya otak saya nggak bisa. Ya, kalau kita tidak otak ini nggak dijalankan bisa ngeblank semua, saudaraku. Nah di situ saudaraku, dokter ini memberi kekuatan. Wah, semangat Pak Bambang. Ya saya tuh ya, saya bilang sama istri saya, apa aku kerasa aku gak kerasa apa, saudaraku. Gak merasakan bagaimana enggak. Saya ngomong sama istri saya gak apa-apa, aku gak apa-apa. Bukti ini kan iso ngapali ayat barang ayat Jawa ya iso ae barang. Kalau kan ono apa-apa otakku gak mungkin ini istri saya ngomong. Wah ini ayat ini kamu baca, coba. Ya bisa sudah, masih ingat. Jadi gak ada ngeblank sama sekali. Tapi ya itu ya, saya berdiri di tempat ini, saya selalu minta pertolongan Tuhan supaya saya enggak rasanya itu apa namanya, apa yang saya rasakan ini memberikan saya kekhawatiran, saudaraku. Ya, jadi saya percaya, saudaraku, jangan pernah pesimis ya. Akan hari esok semuanya apapun yang terjadi kita keadaan kita, saudaraku. Percayalah bahwa Tuhan yang memegang hari esok saudara dan saya. Amin. Tuhan yang memegang hari esok kita. Saya percaya ya bahwa semuanya itu yang terbaik Tuhan selalu memberikan kepada kita. Karena itu serahkanlah segenap pergumulanmu hanya kepada Tuhan Yesus, saudaraku ya. Kan tadi sudah jelas ayatnya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan apa? Bertindak, saudaraku ya. Tuhanlah yang tempat sandaran hidup kita, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, dalam setiap persoalan kita perlu memiliki iman, menaruh iman dan harapan hanya kepada Tuhan Yesus. Ya, saudara, saya memang dengan keadaan demikian, saudaraku, saya mikir-mikir, sama istri saya ngomong, kok bisa ya saya begini? Ya. Istri saya bilang, saudaraku, ya mungkin otaknya ada bercaknya itu, tapi tidak sakit, saya bilang itu. Saya tidak sakit kepala, tidak sakit apa-apa, saudaraku. Ya tapi ada bercaknya itu mengganggu ingatan dan semuanya. Tapi saya ngomong sama dokter ya, saya ingat juga Pak Dokter, apapun saya ini saya ingat. Tapi rasanya itu begini begitu. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Selama ini saya menuruti istri saya, dia bilang, ayo wes kalau saya ini, nggak usah apa terlalu banyak pikir. Saya ngomong, saudaraku, saya nggak terlalu banyak pikir. Apa yang saya alami ini, saya penuh sukacita, saudaraku ya. Saya percaya bahwa semuanya itu ada ujian.
saya diuji sama Tuhan mungkin ya. Saya percaya bahwa apa yang sampaikan firman Tuhan, Tuhan selalu campur tangan di dalam kehidupan saudara dan saya. Baik saudara, saya percaya apa yang firman Tuhan sore hari ini serahkan kepada saudara, bahwa Tuhan pasti menolong saudara, bahwa Tuhan pasti berkarya, bahwa Tuhan pasti melindungi saudara di dalam keadaan apapun. Saya percaya saudara bahwa hidup ini memang kelihatannya kadang-kadang sulit. Kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir mengalami kesulitan dalam hidup, karena kita punya Tuhan yang hidup, yang sanggup memulihkan segala perkara yang ajaib. Baik saudara, firman Tuhan saya sampaikan. Saya percaya bahwa sore hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah saudara, memberikan kekuatan kepada kita semuanya, bahwa apa yang disampaikan Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Bapak, terima kasih buat malam hari ini, firman-Mu yang memberi kekuatan, memberikan jalan keluar pada setiap langkah apapun masalah yang semua rasakan Tuhan. Hamba serahkan semuanya di dalam kuasa-Mu. Hamba percaya di dalam Engkau ada jalan keluar, ada pertolongan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang sudah diberkati Tuhan katakan amin.